Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rahmanindya Ayu Hapsari, salah satu dosen program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Perkenankan, kali ini saya ingin menerangkan mengenai mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah struktur baja dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi umum mata kuliah struktur baja. Mata kuliah struktur baja merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 4 SKS teori selama 1 semester. Mata kuliah struktur baja ini membahas tentang bangunan teknik sipil dengan material utamanya baja, jenis-jenis baja yang digunakan pada bangunan teknik sipil, sifat-sifat mekanis dari struktur baja seperti diagram tegangan-tegangan, sifat korosi, relaksasi, dan fatik. Selanjutnya, mata kuliah ini juga membahas mengenai perancangan dan analisis elemen batang tarik dan batang tekan, jenis-jenis sambungan baja struktur, sambungan baut dan las, dan perancangan serta analisis batang lentur meliputi berbagai bentuk profil, perencanaan dan analisis kolom tunggal, kolom majemuk, dan balok kolom pada gedung bertingkat. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yaitu 1. Mengerti dan memahami materi kelompok ilmu-ilmu matematika, prinsip-prinsip mekanika, materi kelompok ilmu-ilmu dasar keteknik sipilan. 2. Mampu menerapkan materi kelompok bidang-bidang ilmu tersebut di atas untuk keperluan analisis dan perancangan bangunan-bangunan sipil. 3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, termasuk risiko bencana dan konsisten dalam semangat konservasi. 4. Terampil dan mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi, komputer, dan software bidang teknik sipil untuk menghasilkan rancangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5. Memiliki kreativitas, inovasi, dan mampu beradaptasi serta berinteraksi dengan lingkungan secara individual maupun tim. 6. Mampu melakukan pekerjaan perancangan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan teknik sipil berdasarkan materi kelompok ilmu-ilmu engineering design, engineering specialization, dan engineering practice sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan, etika, dan peraturan yang berlaku, serta pemilihan dan penggunaan metode yang sesuai termasuk risiko bencana dan konsisten dalam semangat konservasi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mata kuliah struktur baja pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang yaitu 1. Mahasiswa mampu menganalisis bangunan baja dan elemen baja. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan perilaku material baja serta keunggulannya. 3. Mahasiswa mampu mendesain struktur rangka baja sederhana disertai dengan sambungan antar elemen batang yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. 4. Mahasiswa mampu mendesain elemen tekan baja berdasarkan konsep LRFD. 5. Mahasiswa mampu merancang sistem struktur rangka baja dan struktur portal baja. 6. Mahasiswa mampu mendesain elemen tarik baja berdasarkan konsep LRFD. 7. Mahasiswa mengetahui tentang bentuk dan komponen bangunan baja. Referensi yang digunakan pada mata kuliah struktur baja ini adalah 1. Buku karangan Agus Setiawan 2008 berjudul Perencanaan Struktur Baja dengan Metode LRFD, penerbit Erlangga, Jakarta. Kedua, buku karangan Eva Arifi tahun 2021 berjudul Perencanaan Struktur Baja berdasarkan SNI 1729 2020.
penerbit UB Press Malang. Ketiga, buku karangan Wiryanto Dewo Broto tahun 2016 berjudul Struktur Baja, Perilaku, Analisis, dan Desain berdasarkan AISC 2010. Edisi kedua, penerbit jurusan Teknik Sipil UPH Tangerang. Keempat, Purbo Laras Nawang Alam berjudul Desain Struktur Bangunan. Dan masih banyak lagi referensi yang digunakan dari penelitian, artikel jurnal, dan standar peraturan perencanaan struktur seperti SNI maupun AISC. Sistem perkuliahan dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, pembahasan studi kasus, penugasan terstruktur 1 semester, maupun penugasan harian melalui LMS Elena Universitas Negeri Semarang. Lama pembelajaran mata kuliah ini adalah selama 16 pekan, di mana 7 pekan pertama sebelum UTS diisi penyampaian materi, dilanjutkan dengan UTS pada pekan ke-8, selanjutnya 7 pekan berikutnya diisi dengan penyampaian materi, dan kemudian diakhiri dengan UAS pada pekan ke-16. Bentuk pembelajaran sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas dan tidak menutup kemungkinan juga dilakukan secara online dengan tools web conference seperti Zoom Meeting, Google Meet, maupun Microsoft Teams. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp Groups ataupun melalui forum diskusi LMS Elena Universitas Negeri Semarang untuk memfasilitasi mahasiswa berdiskusi mengenai mata kuliah struktur baja. Evaluasi pembelajaran mata kuliah struktur baja didapatkan melalui kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Kuis interaktif dilakukan sebanyak 2 kali dan penugasan dilakukan secara terstruktur melalui tugas besar perancangan bangunan gable frame baja yang diakhiri dengan ujian wawancara secara lisan, dan terdapat pula kegiatan diskusi kelompok di mana di dalamnya memuat penilaian dengan menggunakan rubrik berdasarkan keaktifan setiap anggota kelompoknya. Untuk UTS dan UAS dilakukan dengan metode ujian tertulis yang berisikan soal-soal perhitungan perancangan elemen-elemen struktur baja. Pembobotan untuk setiap evaluasi pembelajaran adalah kuis interaktif 10%, penugasan harian 10%, penugasan terstruktur 25%, diskusi kelompok 25%, UTS 15%, UAS 15%, dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang dapat saya berikan mengenai mata kuliah struktur baja pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Berikutnya merupakan cuplikan pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pagi hari ini di mata kuliah struktur baja. Sebelum kita mulai perkuliahan pagi hari ini, mungkin baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai sambungan las ya, utamanya pada sambungan las secara umum. Jadi kita kemarin udah bahas beberapa jenis las, beberapa jenis sambungan las, ada sambungan sebidang, sambungan lewatan, sambungan tegak, sambungan sudut, dan sambungan sisi. Di pagi hari ini kita akan membahas kelanjutannya, yaitu mengenai sambungan seimbang. Sambungan seimbang ini sambungan las juga, tapi kita memposisikan apabila kemungkinan sambungan las itu gayanya tidak berada pada titik berat dari sambungan. Jadi ketika ada eksentrisitas pada gaya yang terjadi, maka kita harus menyeimbangkan sambungan itu agar tetap berada pada titik beratnya gitu. Oke, di sambungan seimbang ini apa aja yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Pertama, mahasiswa mampu membedakan jenis-jenis sambungan las
Yang kedua, menghitung kapasitas las dari masing-masing jenis las. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa nantinya diharapkan mampu melakukan proses analisis dan desain sambungan konstruksi baja dengan menggunakan berbagai jenis las yang ada. Maka dari itu nanti isi pembahasan kita itu juga mengenai jenis-jenis sambungan las, kemudian jenis-jenis las yang perlu kita pilih untuk menentukan nanti seperti apa yang sesuai dengan sambungan kita. Selanjutnya juga kita akan belajar bagaimana menghitung ya, mendesain tahanan rencana dari sambungan las. Ini sebenarnya kita sudah sedikit membahas di pertemuan lalu, tapi kita ini lagi ya bahas kembali agar pemahamannya lebih penuh. Jenis sambungan las ini ada 5 jenis ya. Pertama ada sambungan sebidang, sambungan lewatan, sambungan tegak, sambungan sudut, dan juga sambungan sisi. Di sambungan sebidang ini akan ada 2 bidang ya, yang dia berada dalam satu garis yang sama ya, sambungannya itu jejeran. Nah, ini nanti disebutnya sambungan sebidang karena antara plat yang akan kita sambung dua-duanya itu berada di garis yang sama. Nanti lasnya ada di mana? Ada di atas permukaan ini dan di bawahnya. Contoh sambungan sebidang, bentuk-bentuknya ada seperti ini. Kalau misalkan dia utuh ya, platnya utuh, berarti nanti lasnya ada di posisi atas sambungan sini. Apabila nanti mau rapi sambungannya, bisa kita buat celah di antara 2 plat itu. Misalkan seperti ini ya, dia bentuknya huruf J, nanti lasnya diisi di tengah sini. Sehingga nanti permukaan antara plat dengan plat 1 dengan plat yang kedua itu bisa lurus, bisa lebih rapi. Kemudian bisa juga membentuk huruf V seperti ini. Kalau tadi kan huruf J ya, ini hanya satu aja yang diberi celah. Kalau misalkan mau 2 bagian yang diberi celah, ini akan membentuk huruf V seperti ini juga bisa. Kemudian atau bisa juga dibentuk celahnya bentuk huruf U seperti ini. Tuh, nanti lasnya ada di atas ini. Atau kalau memang lebar platnya itu lumayan ini ya, besar, kita bisa membentuk 2 buah celah. Jadi ini ada double V atas bawah ya, V-nya, atau double U seperti ini. Gitu. Selanjutnya ada sambungan lewatan. Sambungan lewatan itu apabila platnya yang disambung itu berada di 2 posisi yang berbeda. Jadi ada yang posisi bawah dengan posisi atas. Nanti lasnya ada di sini, sudut sini ya. Biasanya yang dipakai adalah, kalau untuk sambungan lewatan ini nanti yang dipakai adalah jenis lasnya las sudut. Jadi ada posisi sini memanjang sampai sana lasnya, dari sini memanjang sampai belakang. Bonding areanya atau bidang pertemuannya antara 2 plat ini ada di bawahnya plat 2 ini ya, bertemu dengan plat yang di bawahnya sini. Oke, selanjutnya ini adalah bentuk-bentuk sambungan lewatan yang biasa kita temui. Kalau fillet seperti ini berarti platnya yang atas ini utuh, jadi tidak diberi celah, jadi platnya utuh, yang bawah juga utuh, sambungannya nanti ada di luar sini, lasnya ada di luar sini sampai belakang. Atau kalau mau J groove seperti ini ada celahnya, tapi dia membentuk huruf J ya, diberi celah ke dalam, dia bentuknya cembung gitu, jadi celahnya masuk ke dalam, nanti tampilan lasnya jadi lebih rapi di luar. Atau ada juga tipe bevel. Bevel ini celahnya dia lurus. Jadi ini potongannya lurus. Kalau di sini kan dia melengkung ya. Ini lurus, ini kayak bevel groove. Ada juga ini yang plug, slot, dan juga spot. Ini nanti konsepnya adalah kalau di jenis lasnya ini las baji dan las pasak. Jadi ini diberi lubang ya, diberi lubang, nanti lasnya akan dimasukkan ke dalam lubang ini sehingga akan memberikan kekuatan yang menyatu sempurna karena dia menyatu dengan sambungannya ini. Tapi biasanya kalau sambungan yang pasak dan baji ini, walaupun dia udah mengisi, ada las yang mengisi celah di sini, itu tetap ada tambahannya lagi las sudut di sisi luar sini. Jadi tetap biasanya gabung, kombinasi. Jadi las baji, las pasak, ada las sudutnya di sisi samping. Oke, next ini adalah tampilan sambungan lewatan yang dari sisi samping ya. Kalau misalkan dari perhitungan dibutuhkan satu posisi aja, ini kita bisa posisi atas seperti ini, atau kalau mau di 2 posisi itu bisa di posisi atas, sudut atas dengan posisi sudut bawah seperti ini. Oke, selanjutnya ada sambungan tegak. Sebenarnya konsep sambungan tegak ini mirip sama yang sambungan tadi yang selewatan ya, sambungan lewatan. Ini sambungan tegak ini dia yang satu plat itu ada di bawah, yang satu plat lagi ada berdiri tegak di atasnya. Tapi untuk bentuknya seperti kayak gini, tadi kalau di sambungan lewatan ada juga yang seperti ini ya. Seperti ini juga ada celahnya. Celahnya kalau cekung ini single JT
join, ada juga tadi yang di sambungan lewatan, ini juga sama, tapi bedanya adalah ini platnya yang satu tegak lurus. Untuk yang kalau yang di sambungan lewatan ini konsep seperti ini tadi, yang sambungan pasak ya, sambungan pasak juga sama, ini yang baji. Kemudian kalau yang ini menyambung untuk yang di atasnya itu bentuknya seperti silinder ya, atau pipa. Ini bisa, dan ini nanti dilasnya di kanan dan di bagian kirinya. Oke, selanjutnya ada sambungan sudut. Sambungan sudut ini sebenarnya hampir mirip ya kayak sambungan tegak. Bedanya kalau sambungan tegak itu platnya yang satu, batang yang satu ada di posisi tegak lurus, batang yang bawahnya lagi. Kalau ini dia ada di sudut, di tepinya ya, di tepinya plat, di tepinya batang. Tiga ini bedanya apa? Sebenarnya dia konsepnya kurang lebih sama. Bedanya adalah di bagian bonding areanya. Ketika bonding areanya itu batang satu dengan batang dua itu ketemu secara penuh, maka dia disebut flush corner join. Nanti lasnya ada di sisi luar sini dan di dalam. Terus yang half open corner join ini apa? Ini adalah ketika bonding areanya hanya setengah. Ini kan full ya. Kalau di sini setengah aja. Ini adalah half open. Jadi yang terbuka hanya setengah. Selanjutnya kalau yang ketiga ini disebutnya full open corner join, karena di sana di sisi ujung ini tidak ada pertemuan bonding area. Ini hanya kalau di sini setengah ya, di sini full, di sini nggak ada yang ketemu. Hanya ketemu di ujungnya aja. Nanti lasnya diisi di bagian atas ini sama di bawah. Oke, selanjutnya ada sambungan sisi. Sambungan sisi ini biasanya tidak dipergunakan untuk yang bagian struktur ya. Jadi ini karena dirasa kurang kuat, jadi ini biasanya untuk komponen-komponen yang sekunder aja. Ini ada pertama ada square groove. Ini tidak ada celahnya, jadi nanti lasnya ada di bagian atas ini. Selanjutnya ada yang bevel groove. Bevel groove itu ada diberi celah di satu sisi, dibentuk V, di bevel groove. Kalau celahnya ada dua, nah ini menjadi V groove. Atau kalau ini J groove, ini setengah U ya, seperti setengah U. Dan kalau U groove ini full U seperti ini. Nanti celahnya mengisi di lasnya mengisi di celah ini. Seperti itu. Oke, kita masih membahas mengenai jenis las ya. Agar pemahamannya lebih penuh, kita kilas balik sedikit pembahasannya kemarin. Jadi jenis-jenis las ada 3 ya. Las tumpul. Ini biasanya untuk menyambung batang yang seimbang, atau sambungan sebidang. Selanjutnya ada las sudut. Las sudut ini yang paling sering kita ketemu di sambungan-sambungan kita. Jadi untuk sambungan paling sering adalah nanti sambungan lewatan, kemudian jenis lasnya adalah las sudut ini. Kemudian las baji dan las pasak, ini bagian yang tadi ya, yang mengisi celah tadi itu adalah las baji dan las pasak. Ini contohnya yang las pasak seperti ini, dia biasanya lubangnya atau celahnya dibentuk bundar seperti ini, lingkaran ya. Sedangkan untuk yang baji itu memanjang, jadi kayak slot. Tapi nanti di sisi kanan kirinya biasanya ditambah lagi sama las sudut untuk memperkuat. Oke, mungkin dari tadi jenis-jenis sambungan dan jenis-jenis las ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan. Oke, saya sedikit meringkas apa yang sudah kita pelajari tadi dengan yang kemarin juga ya. Jadi secara umum sambungan itu kan ada beberapa jenis. Ada sambungan baut ya, sudah kita bahas di pertemuan lalu. Sekarang kita bahas yang sambungan las. Sambungan las ini ada beberapa jenis sambungan. Berapa jenis sambungan? Tadi ada sambungan sisi, sambungan sudut, sambungan sebidang, apalagi tadi sambungan lewatan, apalagi yang ketinggalan, sambungan tegak, sambungan tegak. Oke, kemudian dari jenis sambungan ini sekarang ada juga jenis lasnya. Jenis lasnya ada 3 jenis, ada jenis las tumpul, las sudut, dan las baji dan pasak. Baji dan pasak. Nah, masing-masing dari jenis las ini nanti kita sesuaikan sama jenis sambungan dan jenis kebutuhan dari konstruksi yang akan kita rencanakan. Ini untuk pembatasan ukuran las sudut ya, las sudut dulu yang kita bahas. Nanti kita juga akan bahas yang las tumpul. Untuk ukuran las sudut ini yang harus kita perhatikan adalah bentuk ininya, lasnya. Ini ada sisi A, tinggi lasnya ya, sisi A sama A1 sama A2. Sebenarnya sama, biasanya ini kalau yang sama kaki berarti A1 sama dengan A2. Nah, ini ada 2 bentuk.
kita bisa menggunakan las sudut konkav atau juga konveks, sebenarnya sama aja. Intinya yang kita lihat nanti adalah si tingginya ini, jadi nggak pengaruh apakah dia itu cekung atau nanti cembung. Selanjutnya untuk yang harus kita perhatikan untuk menentukan A1 dan A2 ini adalah tebal platnya. Kalau misalkan tebal platnya yang kita sambung itu kira-kira misalkan kurang dari sama dengan 7, berarti ukuran minimumnya adalah 3. Kalau tebalnya itu 7 sampai dengan 10, kita bisa pakai ukuran minimumnya 4 misalkan. Kalau 10 sampai 15 kita bisa ambil 5, dan kalau tebalnya dari plat itu lebih dari 15, kita bisa ambil minimum 6. Ini minimumnya. Kalau maksimumnya seperti apa? Maksimumnya ini. Apabila platnya kita itu kurang dari 6,4 mm ya, kita tinggi maksimumnya itu sesuai sama tebal platnya. Misalkan platnya berapa ya? 6 mm. Berarti tinggi minimumnya berapa tadi? Kalau 6 berarti tinggi minimumnya adalah 3 mm ya. Maksimumnya berapa? Maksimumnya karena ini itu kurang dari 6,4 berarti sesuai sama tebal platnya. Berarti di sini maksimumnya juga 6. Kita bisa ambil range di antara 3 sampai 6 ini. Mau ambil 4 boleh, ambil 5 boleh, ambil 6 juga boleh. Oke. Tapi kalau misalkan platnya kita tuh lebih dari 6,4 mm, kita ambilnya adalah dari tebal plat itu dikurang sama 1,6 mm. Oke, misalkan platnya kita berapa ya? 16 mm. Berarti A minimumnya, kita lihat di tabel sini ya. A minimumnya berarti adalah 6 mm. Maksimumnya itu berarti dari 16 dikurang 1,6, 14,4 mm ya. Berarti kita bisa ambil range di antara 6 ini sampai 14,4. Kita bisa ambil 10 mungkin atau 11, 12 boleh. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Izin bertanya, Bu. Ya, sini gimana? Dari jenis-jenis sambungan lain seperti sambungan sebidang, sambungan lewatan, sambungan tegak, sambungan sudut, dan sambungan sisi, sebenarnya mana yang terbaik? Oke, jadi sebenarnya antara masing-masing sambungan ini kita nggak bisa lihat ya kita nggak bisa bilang mana yang lebih baik daripada yang lain. Jadi masing-masing sambungan ini kan nantinya sisi baiknya itu akan berdasarkan dari elemennya yang membentuk sambungan ini, juga tergantung sama bebannya nanti yang akan dikenakan pada si sambungan. Contohnya sambungan sebidang ini. Sambungan sebidang ini nantinya harus terdiri dari dari elemen-elemen yang sama panjang. Terus kemudian bebannya dia lebih bagus terhadap beban tarik dan juga beban tekan contohnya. Terus kalau sambungan lewatan ini dia akan lebih bagus untuk jenis beban yang geser. Jadi dia lebih kuat terhadap gaya geser. Contohnya lagi, untuk sambungan tegak seperti ini, dia akan lebih baik terhadap beban lateral. Jadi kita nggak bisa ngejudge bahwa mana yang lebih baik daripada yang lain, karena masing-masing ini nantinya akan lebih baik di masing-masing beban dan juga akan lebih ditentukan nama elemen-elemen yang membentuknya. Jadi kita tergantung dari keadaan struktur kita seperti apa, nanti kita baru menentukan sambungan seperti apa yang akan kita buat. Gitu. Jadi kita nggak bisa menentukan mana yang lebih baik daripada yang lain seperti itu. Tergantung dari struktur kita, sama tergantung bebannya, tergantung elemen-elemen yang mau disampaikan seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Izin bertanya, Bu. Ya, Pada prakteknya, seringkali saya lihat bahwa sambungan lewatan paling sering digunakan. Apa alasannya, Bu? Oke, sambungan lewatan. Memang sambungan lewatan ini yang seperti ini ya, ini lebih sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena sambungan lewatan ini memang dirasa lebih praktis pada penggunaannya, karena sambungan lewatan ini kita nggak perlu terlalu presisi antara untuk dua platnya, misalkan seperti di sambungan sisi ya, ini kan dia harus presisi banget ketemunya. Kemudian kayak di sambungan sebidang ini kita harus membuat bevel atau kita potong sudut di antara dua elemen itu untuk nanti kita isi dengan las di area yang kosong itu. Sedangkan kalau di sambungan lewatan ini kita nggak perlu membuat bevel, jadi kita hanya perlu menyatukan dua elemen yang mau kita sambung, kemudian nanti akan diberikan las sudut di bagian sisi luar, bagian sini dan sini ya, bagian ujung-ujung sudut-sudutnya ini. Jadi memang dirasa sambungan lewatan ini dia lebih praktis
dalam penggunaannya, dalam pemasangannya. Jadi memang paling sering kita lihat itu sambungan lewatan ini, seperti itu aja. Kita coba latihan soal ya untuk menguji pemahaman teman-teman mengenai materi yang sudah disampaikan tadi. Jadi ini ada 2 buah pelat ya, ada 2 buah pelat yang nantinya akan kita sambung dengan menggunakan sambungan las. Ini pelat L, pelat siku L. Dia dimensinya adalah 100 kali 100 kali 10. Nah, untuk elemen yang seperti ini nanti teman-teman coba rencanakan tebal las sudut untuk sambungan ini. Jadi ini kan kalau tampak atas seperti ini ya, kalau tampak samping tuh yang bawah tuh ini yang plat yang lebih lebar, terus yang plat yang sebelah atasnya tuh dia nanti akan disambung las sudut di kanan kiri seperti ini. Jadi coba mungkin bisa dikerjakan, siapa yang kira-kira bisa mengerjakan? Saya, Bu. Ya oke, Amjel. Silakan Jel, mungkin bisa ditulis di papan tulis. Baik. Apakah saya perlu gambar ulang, Bu? Nggak usah, bisa langsung ditulis aja jawabannya. Mungkin nanti teman-teman kalau ada yang belum paham, nanti setelah Amjel mengerjakan kita bahas bersama ya. Nanti kalau teman-teman yang belum paham kita bisa bahas lagi, kita bisa ulang lagi materi yang belum dipahami. Pakai jalan nggak, Bu? Kita Gimana? perlu jelasin jalannya? Boleh? Kira-kira seperti ini, Bu. Oke, tadi Amjel udah maju ya untuk pertanyaan yang sebelumnya. Tadi kan kalau untuk contoh soal yang tadi itu tebal pelatnya ada 10 mm. Nah, kalau 10 mm ini kita kembalikan kepada standar yang ada. Tadi tebal pelatnya 10 mm, berarti untuk tebal minimumnya kita lihat dari tabel ini. Di sini kan ada ya, kalau tebalnya kurang dari 7, minimumnya adalah 3 mm. Kalau tebalnya antara 7 sampai 10 mili pelatnya, berarti lasnya minimal 4 mili. Nah, tadi kan si pelatnya kita itu tebalnya 10 mili, berarti kita bisa ambil minimumnya adalah 4 mili ya. Jawabannya Amjel udah benar, 4 mili. Terus maksimumnya berapa? Kalau untuk tebal maksimum itu dari tebal plat dikurang sama 1,6 mili. Tadi kan tebal kita itu 10 mili, berarti dikurang sama 1,6 jadi 8,4 mili. Jadi kita bisa ambil range untuk tebal lasnya atau ukuran lasnya itu dari minimalnya 4 mili, maksimumnya adalah 8,4 mm. Kita bisa ambil 5, bisa ambil 6, pokoknya di antara range itu, antara range minimum sama maksimum kita bebas ambil yang lebih. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan, ada yang belum jelas? Udah cukup ya? Oke, kalau udah cukup mungkin kita akhiri pertemuan kita, perkuliahan kita hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah struktur baja yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah struktur baja pada program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia Sertifikasi Dosen Smart Dosen tahun 2025, khususnya pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Atas semua kesalahan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.